Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ademar Nurul Harahap dari kelas 2D. Di sini PPG, dalam rangka PPG yang diselenggarakan oleh Win Sahada Padang Sidimpuan batch 2 tahun 2024. Win Sahada cerdas dan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak? Di sini kita akan membacakan doa pelajaran yang dipimpin oleh saudara Bapak. Baik, terima kasih. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan terlebih dahulu. Kayaknya ini ada semua kan? Itulah hasil dari lagu Padang Negeri untuk klasifikasi kita kepada tanah air kita. Ini ada yang tahu tentang materi yang kita sampaikan? Surah 2. Baik, surah 2. Terima kasih. Betul sekali. Di sini ada pun tujuan pembelajaran kita tentang doa-doa, yaitu yang pertama, mampu menyebutkan doa-doa dengan baik atau benar. Yang kedua, mampu menyebutkan harokat sederhana seperti patah, kasur, dan rumah dengan baik. Yang ketiga, mampu menyebutkan doa-doa dan harokatnya. Yang keempat, mampu melafalkan Al-Quran doa dengan baik. Di sini surah 2 akan dibacakan oleh saudara Bapak.
meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Maksud dari ayat 1 sampai 3 di sini adalah sumpah Allah dengan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam telah sunyi, bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah SAW dan tidak juga membencinya. Ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Maksud dari ayat keempat yaitu berita bahwa akhir perjuangan Rasulullah akan menemui kejayaan meskipun permulanya penuh kesulitan. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ayat kelima yaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan artinya dan sungguh Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Maksud dari ayat kelima yaitu Allah berjanji akan memberikan karunia yang besar sehingga Rasulullah menjadi puas. Ayat ke-678 yaitu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ilam fa'ahna. Artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim lalu dia melindungimu, kemudian dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Maksudnya yaitu bukti kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW yang seorang anak yatim yang dilindunginya, seseorang yang bingung diberikan petunjuk, seseorang yang miskin diberikan kecukupan. Selanjutnya ayat ke-9 ke-10, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang artinya maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena, dan terhadap orang yang meminta-minta dan janganlah engkau menghadiknya. Maksudnya Allah melarang bersikap semena-mena terhadap anak yatim dan larangan meminta-minta. Ayat yang terakhir yaitu di sini wa amma bi ni'mati rabbika fa'bud. Artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maksudnya perintah menyebut nikmat Allah dengan bersyukur. Nah, baik, di sini kita akan menyimak video tentang surah Duha. Surat Al-Duha ayat 1 hingga 6. Setelah 10 kali Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu dengan surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzzammil, Al-Mudaththir, Al-Ahzab, Al-Takbir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kemudian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah karena hal tersebut. Beberapa kali beliau pergi ke Gua Hira, namun belum nampak tanda-tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, Rasulullah SAW dalam was putus asa. Beliau terus datang ke Gua Hira selama beberapa kali. Beliau menimbulkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu yang diberikannya melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad SAW sempat jatuh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 1 atau 2 malam karena memikirkan hal ini. Dan hati beliau gelisah mengapa wahyu tidak lagi turun. Khadijah, istri Rasulullah selalu setia menemani dan menenangkan hati Rasul. Khadijah meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan selalu memberi semangat agar tidak putus asa dalam menunggu wahyu selama
Paulus memperhatikan bahwa Rasulullah SAW sedang dilanda kegelisahan berasal kegunaan. Kesempatan ini mereka gunakan untuk mengejar beliau. Mereka menyebarkan isu bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Suatu hari seorang wanita Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan mengejar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan beliau. Hei Muhammad, sungguh kasihan sekali engkau. Kemana benar-benar meninggalkanmu? Teman yang dimaksud wanita Quraisy tersebut adalah malaikat Jibril. Ketika datangnya Jibril untuk menemui Rasulullah SAW selama berbulan-bulan, membuat Rasulullah SAW sedih dan gelisah. Di kota Mekah, orang-orang kafir mulai membicarakan hal serupa dengan yang dikatakan wanita tersebut. Dia telah meninggalkan Muhammad. Iya benar. Sudah lama Muhammad tidak bertemu dengan setannya itu sampai jam saja. Jamil, istri dari Abu Lahab, kemudian mendatangi Nabi yang dituduhkan mengejar kebenarannya. Ya Muhammad, belum mendapatku, kemana dan meninggalkanmu? Sudahlah, lebih baik kamu mencuri mereka. Semua ejekan dari kaum musyrikin yang ditujukan kepada Rasulullah SAW membuat beliau semakin sedih. Masa beberapa wahyu ini akhirnya selesai dengan turunnya wahyu surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ayat-ayat ini menepis tuduhan kaum musyrikin bahwa Allah meninggalkan nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, demi waktu, matahari saat menyalakan diri dan peninggalan apabila keras sebelum keluar. Waktu sudah meninggalkan kami dan tidak telah benci kepadamu, dan sesungguhnya hari akhir itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan. Dan telah Rabbmu pasti memberikan karunia kepadamu, lalu hati kamu menjadi keras. Surat Al-Baqarah terdapat pada juz 50 dengan 11 ayat. Surat Al-Baqarah ini termasuk pada surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Surat itu berisi tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah SAW yang tidak akan pernah terhenti walau sekejap, serta mengisahkan kaum kafir Quraisy bahwa beliau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Asbabun Nuzul surat Al-Duha ayat 1 hingga 5. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal yang terjadi pada diri kita seperti kebijakan Rasulullah SAW. Dan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hamba yang beriman dalam kegelisahan. Walau dalam bisa. Di sini sudah ditayangkan video yang buat. Ini kita agar tidak ngantuk, kita terus semangat. Terus semangat. Itu briefing. Di sini kita akan diskusikan masing-masing kelompok tentang kesimpulan hasil video kita ya. Masing-masing kelompok membuat hasil dari materi video yang kita tayangkan. Menunjukkan.
Oke, tepuk tangan. Ya, semuanya bagus sekali nak kesimpulannya. Tapi yang paling unggul itu kelompok 1 dan kelompok 2. Itulah hasil dari pemasaran dari kelompok masing-masing. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan hasil video Bapak, yaitu kita bahwasannya kita jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ada dalam diri kita, dan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Allah tidak akan meninggalkan umat yang Islam ataupun orang yang beragama yang taat kepadanya, dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Baik, di sini untuk melanjutkan tentang wawasan kita akan membagikan kertas. Di sini dari kita ini ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah. Baik, di sini kita selanjutnya juga sudah kita sampaikan, yaitu kita akan masing-masing kelompok akan membuat kaligrafi ataupun tulisan untuk tentang surah Ad-Duha ya. Dituliskan.
Oke, kumpulkan anak-anak. Ya anak-anak, waktunya tinggal 3 menit lagi anak-anak. Hari udah siap? Semangat anak-anak, semangat. Gantian sama kawannya anak-anak. Sudah siap? Sudah, kumpul nak. Siap. Satu udah siap ya. Ada yang siap lagi? Siap. Oke. Tepuk hebat untuk kita semua. Di sini Bapak lihat dari hasil diskusi kita ini sangat luar biasa ya, mantap kita. Baik. Adapun dari tujuan pembelajaran kita yaitu kita harus menghormati sesama manusia. Yang kedua, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita tidak boleh menghina anak yatim piatu. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan mendapat wawasan yang lebih luas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.